Oke, halo, selamat pagi, sahabat sehat Balimed. Apa kabarnya hari ini? Oke, berjumpa kembali di program live streaming edukasi Rumah Sakit Balimed Buleleng. Dengan saya Dina dari Divisi Humas Rumah Sakit Balimed Buleleng. Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat dan kalau ada yang beraktivitas di kantor begitu, semoga tetap semangat gitu di tengah pandemi ini. Semoga teman-teman juga selalu sehat dan bisa beraktivitas hingga kita harapkan bersama pandemi ini segera berakhir. Nah, teman-teman dan sahabat sehat Balimed, pada kesempatan pagi hari ini yaitu bertepatan dengan World Glaucoma Week, kita sudah bersama salah satu dokter spesialis kita. Beliau adalah Dr. Sarah Permadi, spesialis mata. Oke, kita sapa dulu dokternya ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat hari ini dok? Iya, salam sehat-sehat selalu. Oke. Nah teman-teman dan sahabat sehat Balimed, kalau teman-teman tahu beliau ini adalah alumni dari Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran dok ya. Dan menyelesaikan pendidikan spesialisnya pada tahun 2020 kemarin. Jadi masih termasuk dokter muda untuk spesialis mata begitu. Namun pengalaman beliau dan bagaimana senior-senior dokter ya untuk selalu berkomitmen dan mengabdi. Saat ini beliau praktek di hospital kami yaitu Rumah Sakit Balimed Buleleng. Nah teman-teman dan sahabat sehat Balimed, apabila teman-teman misalnya ada pertanyaan begitu terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang glaukoma, Anda juga bisa langsung untuk chat dan juga komen di live streaming ini dan nanti akan dijawab langsung oleh dokter spesialis kami gitu. Nah dokter, menarik ya kita bahas tentang glaukoma. Tidak banyak yang tahu sebetulnya apa itu glaukoma gitu dokter ya. Namun isu ini atau kasus ini mungkin di masyarakat gitu banyak yang menyepelekan gitu atau bahkan ketika merasakan gejala mereka merasa bahwa tidak perlu periksa begitu. Nah dokter, apa sih itu sebetulnya glaukoma gitu dok? Nah baik, di sini sebenarnya glaukoma kalau misalnya bahasa awamnya itu adalah suatu penyakit yang terjadi. Gimana kalau glaukoma ini ada kerusakan ini nih saraf mata kerusak ini menyebabkan kita melihatnya itu makin nyempit, jadi lama-lama kayak kita melihatnya kayak terowongan. Nah dan ini bisa terjadi biasanya paling sering itu karena peningkatan tekanan bola mata. Nah peningkatan tekanan bola mata ini banyak sekali yang menyebabkan faktor resikonya. Oke, peningkatan tekanan bola mata bisa jadi aktivitas sehari-hari enggak dok? Aktivitas sehari-hari ini biasanya kalau lebih dikaitkan ke pola hidup ya, misalnya kalau kita lebih kegemukan, kita punya penyakit seperti hipertensi, kencing manis, itu salah satu penyakit yang menyebabkan gangguan dari pembuluh darah dan menyebabkan secara tidak langsung terjadi peningkatan tekanan bola mata di situ. Oke, ya. Nah, menarik obrolan kita pada pagi hari ini teman-teman. Jadi silakan diajak gitu ya dok ya, sahabat ataupun siapapun gitu, rekan kerja yang mungkin bisa bersantai untuk mendengarkan acara live streaming ini karena akan dijawab langsung pertanyaan Anda, keluhan Anda oleh dokter spesialis kami. Konsultasi gratis gitu dok ya hari ini. Nah dokter, tadi peningkatan tekanan bola mata gitu dok. Kalau boleh tahu apa sih tanda gejala di awal gitu yang bisa dirasakan sejak dini dok? Sebenarnya glaukoma ini ada beberapa tipe ya. Yang paling sering itu ada 2 tipe. Yang pertama sudut terbuka dan sudut tertutup. Yang paling bisa menimbulkan gejala yang tiba-tiba itu adalah sudut tertutup. Jadi kalau pada glaukoma sudut tertutup ini kita langsung tiba-tiba ngerasa sakit kepala, mual, muntah, penglihatannya tiba-tiba mendadak kabur, kemudian melihat kayak gambaran pelangi. Jadi kita melihat lampu tuh kayak ada pelanginya. Nah, kalau pada kejadian ini biasanya paling sering banget kalau sudah gejala ini pasti dia akan langsung datang ke UGD atau ke spesialis mata untuk memeriksakan matanya. Sedangkan kalau jenis glaukoma yang sudut terbuka biasanya ini lebih bersifat tanpa gejala. Jadi dia hanya ngerasa kadang matanya pusing, cepat lelah gitu. Tapi ternyata dia memiliki tekanan bola mata tinggi dan akhirnya biasanya dia seringkali datangnya terlambat. Jadi kalau sudah satu matanya udah hilang buta, terus satu matanya itu udah penglihatannya makin jelek banget, baru dia akan menyadari.
bahwa oh kenapa mata saya makin lama makin jelek, dan dia akhirnya datang ke spesialis mata untuk berobat. Dan pada kondisi ini sih sudah namanya kita sebut sebagai kondisi tahap stadium akhir. Jadi pada kondisi ini seringkali kita telat untuk mengobati, karena kalau sudah terjadi kerusakan saraf nih, anggap aja kita punya lampu dari pusat lampunya yang udah rusak, jadi kita mau otak-atik gimana pun ganti lampu gimana pun tidak akan bisa hidup lagi gitu. Oke, menarik dokter. Analognya tadi, kalau seperti bola lampu, kalau sudah rusak bagaimanapun kita berupaya. Tapi sebelum itu dokter, sebelum menjadi fatal gitu, apa sebetulnya tadi kan dokter sudah menyampaikan gejala yang biasanya dirasakan begitu. Nah, kapan seharusnya ketika kita merasakan gangguan penglihatan dan harus periksa ke spesialis mata gitu dok? Karena kan kerap kali, termasuk saya mungkin dokter, kalau semisalnya nggak parah-parah sekali keluhannya gitu atau gejalanya, kita mengurungkan niat untuk periksa ke dokter spesialis gitu. Nah, kapan seharusnya kita periksa dok? Sebenarnya yang glaukoma sudut terbuka ini seringkali kita nggak sadar ya. Tapi kalau kita sudah memiliki faktor risiko ini, misalnya faktor risiko adalah misalnya kita punya orang tua atau kerabat yang tiba-tiba dia matanya buta nih, atau enggak kita sudah tahu dia glaukoma. Jadi karena glaukoma ini bisa faktor keturunan, jadi kalau kita udah punya kayak orang tua glaukoma, atau enggak kita dalam tubuh kita ini sudah ada faktor risiko seperti hipertensi, kemudian ada diabetes, jadi kita harus lebih aware. Jadi kita harus cepat-cepat periksa mata kita, atau enggak kita kalau tanpa gejala pun kita bisa memeriksakannya paling enggak 1 tahun sekali gitu. Jadi kalau 1 tahun sekali kita cek setidaknya untuk melihat tekanan bola mata kita aman atau tidak. Karena kalau sudah namanya sekali rusak, kalau glaukoma ini tidak bisa kembali lagi. Yang ada kita hanya mencegah supaya tidak semakin jelek. Itu sih. Oke dokter, berarti disarankan memang 1 tahun sekali kita check up untuk kondisi organ mata kita gitu dok ya. Nah, kembali lagi dok, faktor resiko tadi salah satunya dokter sudah sebutkan itu ada faktor keturunan genetik dokter. Nah, faktor resiko lainnya selain faktor keturunan itu apa saja dok? Biasanya kalau dia memiliki gangguan refraksi itu namanya kayak bisa memiliki hipermetropi. Jadi punya kacamata tebal. Misalnya kayak miopi atau sering minus tinggi atau plusnya tinggi. Itu tuh kita harus sudah aware, karena misalnya kadang kalau dia namanya minus tinggi itu dia ada bisa menjadi faktor resiko glaukoma. Sedangkan kalau dia plusnya tinggi, biasanya itu terjadi kalau bola mata kita kecil. Kalau bola mata kita kecil bentuknya, dia akan bisa menyebabkan glaukoma juga gitu. Oke, berarti kondisi bola mata juga mempengaruhi dokter ya. Kondisi bola mata juga. Faktor resiko. Nah tadi dokter mengatakan bahwa ada unsur genetik yang mungkin menjadi faktor resiko. Unsur genetik ini apa itu dok? Unsur genetik itu adalah faktor keturunan. Jadi dia ada silsilah dari keturunan itu dari bawaan darah. Jadi dari bawaan misalnya orang tua kita atau keluarga kita yang kerabat jauh tapi masih ada hubungan darah. Nah itu ada memiliki penyakit glaukoma nih. Jadi kita harus, kalau yang memiliki hubungan relasi kita yang masih ada hubungan darahnya, itu berarti ada berisiko juga akan terjadi glaukoma gitu. Jadi kita harus lebih aware, apalagi kalau keluarga udah tua, kakek nenek, kadang kita nggak tahu. Terus dari keluhan dia bilang iya dulu dia ada keluhan buta matanya. Nah kita harus lebih aware juga itu, apakah dia butanya itu karena glaukoma atau tidak, karena paling sering itu penyebab butanya bisa selain katarak itu adalah glaukoma gitu. Jadi kita keturunan itu harus kita perhatikan juga supaya kita bisa mengetahui kalau kita ini berisiko atau tidak. Ya dokter. Nah, mitos atau fakta sih dok, penyakit keturunan seperti diabetes itu katanya lebih beresiko terkena glaukoma ini? Kalau diabetes itu itu adalah salah satu faktor risiko terjadinya glaukoma. Tapi tipe glaukomanya itu biasanya terjadi seringkali bisa karena glaukoma dari komplikasi diabetesnya sendiri bisa, ataupun bisa dari glaukoma itu menyebabkan kerusakan di bagian penyaringan. Jadi dia saluran pembuangan dari cairan mata itu ada kerusakan akibat dari kencing manis itu yang menyebabkan juga terjadinya glaukoma gitu. Karena diabetes sendiri kan kita tahu dia penyakitnya pembuluh darah dan juga merusak pembuluh darah, dan juga dia merusak sel-sel itu karena dari kadar gula yang tinggi. Nah itu yang bisa menyebabkan mengenai mata juga. Jadi saluran pembuangan dari mata itu bisa tersumbat dan menyebabkan
saluran air mata itu tidak bisa, cairan mata itu tidak bisa keluar, dan itu menyebabkan tekanan bola mata tinggi, dan jadi bisa lama-kelamaan kalau didiamkan bisa jadi glaukoma. Oke dokter. Nah, kalau dilanjut dokter, sambil menunggu mungkin pertanyaan dari teman-teman sahabat sehat Balimed, kalau penyakit hipertensi gitu dok, atau tekanan darah tinggi, itu kenapa kok bisa penyakit ini bisa menyebabkan glaukoma dok? Semuanya yang menyebabkan glaukoma itu seringkali penyakit yang dikaitkan dengan pembuluh darah ya. Iya. Kalau dia hipertensi itu dia ada jadi menyebabkan pembuluh darahnya itu dia lebih ke pembuluh darahnya lebih mengecil. Karena hipertensi itu tekanannya tinggi, pembuluh darahnya jadi otomatis mengecil. Secara tidak langsung dia akan menyebabkan gangguan pada mata. Di pembuluh darah itu, saluran pada mata itu ada pembuangannya itu melalui pembuluh darah. Yang satunya lagi dan melalui organ penyaringan. Nah, di pembuluh darah ini kalau dia tensinya tinggi dia akan mengecil, jadi otomatis dia nggak bisa keluar ke situ, otomatis yang menyebabkan kembali lagi cairan matanya karena tidak bisa dikeluarkan, jadi itu yang menyebabkan tinggi dan jadinya kalau didiamkan bisa glaukoma gitu. Oke dokter. Nah, sebelum kita menyimak dokter, bagaimana sih supaya kita tidak terkena glaukoma gitu dok? Baik, apakah ada faktor resiko usia dok di sini? Apakah usia muda beresiko juga terkena glaukoma atau bagaimana dok? Faktor usia juga salah satu sebagai faktor resiko ya, dan diperkuat dengan faktor genetik biasanya tentunya. Dan faktor usia ini lebih sering pada glaukoma itu tipe-tipe khusus ya. Misalnya kalau dia dia tipe sudut terbuka, biasanya dia terjadi pada usia tua. Dia di atas 70, 65 itu sudah menjadi faktor risiko, apalagi dia ada faktor keturunan. Sedangkan kalau dia usia muda, itu dia sering dikaitkan dengan glaukoma sudut tertutup gitu. Okay. Karena biasanya kalau usia muda ini lebih sering terjadinya itu dia tipenya sudut tertutup. Jadi dia bentuk bola matanya kecil, kemudian ada faktor lagi sih, faktor emosional, itu sering dikaitkan sih. Jadi kalau kita emosi, itu akan menyebabkan ini, ada orang-orangan mata kita akan melebar gitu. Dan itu yang menyebabkan kalau misalnya itu bisa terjadi glaukoma juga, tapi dia lebih seringnya glaukoma sudut tertutup gitu. Oke dokter. Nah, usia mungkin menjadi salah satu yang bisa, tapi itu kembali ke kebiasaan sehari-hari dok ya, bagaimana mengontrol emosional, kemudian bagaimana olahraga gitu dok ya. Nah ngomong-ngomong dok, kalau untuk olahraga mata ini sebagai upaya preventif gitu, pencegahan untuk glaukoma ini seperti apa sih dok? Kalau biasanya glaukoma itu paling sering itu kalau dia sudah punya bentuk bola mata kecil nih, dia tuh kalau dia lebih sering dia jangan terlalu aktivitasnya tuh jangan terlalu banyak aktivitas dekat, karena aktivitas dekat ini dia akan menyebabkan ini kan bola matanya itu makin mengecil. Maksudnya dalam artian orang-orangan matanya itu mengecil, itu sih sering secara tidak langsung itu bisa dikaitkan, karena misalnya kalau orang-orangan mata mengecil apalagi sudutnya tertutup, itu bisa terjadi sih glaukoma. Tapi itu hanya masih harus diteliti lebih lanjut ya, karena sejauh ini memang lebih banyak itu dikaitkan karena dia ada minus tinggi atau plusnya besar, itu lebih sering dikaitkan gitu. Oke dokter. Nah teman-teman dan sahabat sehat Balimed, demikian penjelasan dari dokter spesialis kami, dokter Sarah. Itu kami tunggu pertanyaan dari teman-teman dan sahabat. Oke, ini sudah ada yang masuk pertanyaannya dokter. Saya bacakan dok ya. Apakah seseorang yang mengidap hifema beresiko untuk mengalami glaukoma? Bisa dijelaskan dok? Gitu. Oke. Sebenarnya hifema itu adalah adanya darah di bilik mata depan. Jadi kayak misalnya mata kita ini ada kan yang kelihatan kayak putih-putih. Nah, dan ada item mata di tengahnya. Dan di situ ada ruangan. Ruangan itu harusnya bening. Sedangkan hifema itu adalah adanya darah di ruangan bening itu. Nah, kalau sudah ada darah, namanya ada darah, kalau apalagi kalau darahnya hampir penuh, itu biasanya ada kemungkinan dia akan menyumbat saluran pembuangannya. Karena molekul-molekul dari darah itu kalau dia sudah membeku atau ini, dia akan menyebabkan dia molekulnya lebih besar daripada ukuran dari saluran pembuangan. Pembuangan dari mata ini. Sedangkan yang itulah yang menyebabkan kalau kita memiliki hifema atau habis trauma kita ada hifema, itu bisa terjadi peningkatan tekanan bola mata.
Oke, berarti pasti sebelumnya itu ada kejadian trauma yang memang terjadi dok ya, sehingga menyebabkan hifema, kemudian hifema inilah yang menyebabkan juga gangguan sirkulasi atau pengeluaran di gangguan dari organ pengeluaran mata menjadi terhambat, terganggu dok ya. Seperti itu sih. Nah dok, kalau glaukoma ini tidak disadari sejak awal, apa sih yang akan terjadi dok? Kalau glaukoma ini tidak disadari sejak awal, yang terjadi adalah kita bisa saja datang dengan sudah misalnya kita nih dua mata, karena kita melihat itu dengan kedua mata ya. Jadi seringkali kita tidak menyadari kalau satu mata kita tuh sudah tidak melihat gitu, karena masih di cover dengan mata sebelahnya. Nah, sedangkan kalau ini telat ditangani, kemungkinan satu matanya itu sudah buta dan matanya yang satunya itu baru kita merasakan keluhan kalau sudah mulai gangguan. Jadi sudah mulai menyempit penglihatannya, sudah makin kecil. Akhirnya ya sudah, berarti satu matanya kita tidak bisa selamatkan. Karena ini berbeda dengan kasus katarak. Kalau katarak dia hanya bola lampunya yang rusak kita ganti, dia bisa hidup. Sedangkan ini rusak dari sarafnya. Jadi dari lampunya sendiri yang rusak. Jadi walaupun kita ganti pun, walaupun kita usahakan gimana pun, kita tidak bisa memperbaiki penglihatan yang sudah hilang. Oke. Menarik tadi dok, istilahnya bola lampu yang rusak itu contohnya katarak dok ya. Kalau semisalnya glaukoma ini lampunya? Iya, di saklar lampunya yang sudah mati. Saklar lampunya yang sudah mati. Oke. Jadi teman-teman supaya lebih mudah juga dok memahaminya, karena kita kan kalau mengetahui organ tubuh kita sendiri itu kerap kali kita tidak peka atau malah mengabaikan gejala yang kita rasakan begitu dok. Apalagi anak-anak muda nih dok. Pokoknya bawaannya ya udah mengabaikan kerap kali tentang udah ada gangguan penglihatan tapi iya, dia seringkali seperti itu sih. Untuk periksa begitu dokter. Nah dok, kalau semisalnya sudah merasakan gejala yang tadi dokter sampaikan nih, kemudian kita periksa gitu dok, diapain aja sih dok kalau periksa ke spesialis mata tuh? Biasanya untuk pemeriksaan yang pertama kita harus wawancara dulu ya, kita tanyakan keluhannya apa. Dari sana pun kita akan bisa mengetahui kira-kira ini ke arah mana. Kalau dia sudah mengalami kayak gejala mual, muntah, kemudian kabur mendadak, melihat pelangi, kemudian apalagi kalau misalnya ada penyakit penyerta nih, udah ada glaukoma, udah ada keluarga glaukoma, ada hipertensi, kencing manis. Nah, berarti kita ada curiga ini ke arahnya glaukoma. Dan biasanya pemeriksaan yang kita lakukan adalah yang paling penting itu selain pemeriksaan berapa nih tajam penglihatan kita, yang kita perlu lakukan adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Pemeriksaan tekanan bola mata. Pemeriksaan tekanan bola mata ini penting supaya kita mengetahui, oh dia nih tekanan bola matanya tinggi nih gitu. Dan setelah kita tahu dia tinggi, kita harus mengecek apakah tipenya sudutnya terbuka atau tipenya sudut tertutup gitu. Kalau biasanya dia dengan gejalanya akut seperti yang tadi, keluhan seperti itu, biasanya tipenya sudutnya tertutup gitu. Jadi kita akan memberikan pengobatan yang bersifat lebih agresif. Jadi kita harus menurunkan tekanan bola mata itu dengan cepat, kurang lebih itu harus, dan kita monitor supaya karena kalau tekanan yang mendadak tinggi tiba-tiba, dia itu pembuluh, jadi saraf mata itu tiba-tiba tuh langsung nggak dapat oksigen, kaget dia. Dan kalau hidang ini terus didiamkan, jadi bisa kerusakannya langsung permanen. Jadi yang dari awalnya tiba-tiba terang nih, normal, terus kena tiba-tiba tinggi nih, langsung kabur. Nah, kalau kita diemin kaburnya ini lama-lama, kalau nggak cepet kita tanganin, ya udah kaburnya akan segitu-segitu aja, nggak bisa kita selamatkan jadi normal lagi. Itu sih. Ya dokter. Tadi berarti pemeriksaan tekanan bola mata itu yang deteksi awal yang dilakukan dokter spesialis untuk melihat bagaimana separah apa glaukoma ini terjadi pada bola mata kita, begitu dok ya. Nah, kembali lagi dok, kalau pandangan mata yang kabur, gitu kan ada beberapa persepsi mungkin dok ya. Bener nggak sih ini glaukoma atau tidak begitu dok? Kalau untuk gejala atau keluhan mata kabur ini biasanya penyebabnya apa saja sih dok? Yang kabur itu bisa menyebabkan macam-macam. Yang selain glaukoma itu biasanya terjadi karena katarak. Dia ini bersifat, dia kabur-kabur perlahan tanpa disadarin. Kemudian bisa karena kelainan refraksi. Jadi dia sudah punya minus nih atau plus gitu. Dia bisa itu. Jadi dia ada keluhan kabur itu. Salah satunya ketiga bisa karena kekeruhan dari badan kaca, namanya isi bola mata ini. Kita kan ini ada mata, ada isinya.
itu mengalami kekeruhan, bisa entah karena pendarahan ataupun karena infeksi itu dia misalnya, atau karena penuaan dia akan keruh tiba-tiba, karena mengeruh itu dia jadi kabur. Kemudian bisa karena penyakit retinopati diabetes, biasanya paling sering bisa terjadi karena pasien-pasien diabetes. Nah, kalau misalnya ini biasanya dia kalau dia diabetes dia ada komplikasi di retina. Di retina ini akan mengalami kerusakan dan akan lama-lama kalau dia kena ke pusat penglihatannya dia akan kabur juga. Oke dokter, jadi pandangan kabur itu bisa banyak hal sebetulnya dok ya, dan untuk melihat dan untuk memastikan begitu dok apa sakitnya ini, maka teman-teman sahabat sehat Bali Med kita semua harus periksa ke dokter spesialis mata. Nah dok, situasi pandemi begini gitu dok, kadang kan masyarakat atau kita semua mungkin cemas untuk periksa ke dokter spesialis, apalagi kalau untuk ke rumah sakit begitu dok. Nah, aman nggak sih kalau periksa mata ini di saat situasi saat ini dok? Sebenarnya kalau untuk situasi dengan keluhan mata yang seperti ini kita harus mau tidak mau kita harus memeriksakannya. Dan aman tidak, dari kita dari Bali Med sih sudah menyiapkan protokol kesehatan. Jadi segala sesuatunya sudah kita persiapkan dan kita setting sesuai dengan era pandemi. Jadi untuk bagi pasien-pasien atau bapak ibu yang ingin memeriksakan matanya, kita bisa langsung aja datang ke sini karena kita sudah mempersiapkan dengan protokol kesehatan. Jadi pasien-pasien akan selalu pakai masker, sudah ada jarak pemeriksaan antara dokter dan pasien. Jadi bapak ibu yang mau periksa sih tidak perlu merasa khawatir sih. Dokter, karena sebetulnya lokasi atau area yang paling aman itu adalah area medis dok ya, karena kita semua betul-betul concern memperhatikan protokol kesehatan itu, kebanding misalnya di area bebas begitu dok. Contoh kecilnya saja di pasar begitu, kita tidak sengaja berdekatan menyentuh berbagai macam barang di sana, kemudian bersentuhan dengan teman atau tangan bersalaman, itu jauh lebih beresiko sebetulnya dok ya, kebanding Anda memang mengunjungi tempat-tempat fasilitas kesehatan yang mereka sendiri sudah memperhatikan betul apa yang harus diperhatikan gitu ya, termasuk alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, alat pelindung diri bagi petugas kesehatan, demikian juga areanya. Jadi semuanya harus sudah memperhatikan protokol kesehatan gitu. Nah dokter, teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, kita masih ada waktu, silakan bagi Anda yang mau bertanya begitu, kita akan langsung jawab gitu ya dari dokter spesialis kami. Ini ada pertanyaan langsung dok, tadi masih belum saya baca. Apakah penyakit glaukoma bisa disembuhkan? Nah, menarik ini. Terima kasih pertanyaannya, sahabat. Penyakit glaukoma ini adalah penyakit yang terjadi karena kerusakan mata. Jadi seperti yang saya analogikan seperti yang tadi, kalau sudah saklarnya rusak, itu tidak bisa kita perbaiki. Yang ada kita hanya bisa melakukan pencegahan. Pencegahan ini adalah kita dengan upaya obat-obatan, baik dengan obat-obatan, baik laser maupun operasi. Itu tujuannya hanya untuk mencegah supaya penglihatannya itu tidak semakin memburuk gitu. Dan mempertahankan penglihatan yang sekarang dengan harapan dengan tindakan-tindakan pengobatan laser maupun operasi ini dapat mempertahankan bola matanya tetap dalam kondisi terendah dan tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut gitu. Berarti menarik tadi dok, langsung saja kita bahas tentang penanganannya mulai dari tahap 1 gitu dok, sampai pada apa yang akan dipilih dokter ketika kondisi mata seseorang glaukoma ini sudah sangat parah gitu dok. Sebenarnya untuk penanganan ini, kalau kita menemukan pasien glaukoma pada stadium yang masih ringan, kita bisa mencoba dengan obat-obatan terlebih dahulu. Misalnya kalau ringan biasanya kita kasih obat tetes. Namun kalau sudah makin berat, bisa kita tambahkan dengan obat minum. Tapi kalau dengan obat minum ini kan kita nggak mungkin berikan dalam jangka panjang. Karena kalau obat minum dengan jangka panjang ini memiliki komplikasi-komplikasi baik di ginjal, liver, jadinya kita lebih mempersuasif atau menyarankan pasien untuk mengambil tindakan laser maupun pembedahan itu. Biasanya kalau kita juga melihat selain kita melihat itu, kita juga melihat dari tempat tinggal pasien dan ketaatan pasien untuk kontrol. Karena glaukoma ini penyakit yang bersifat dia ini kalau sudah glaukoma dia akan terus-menerus harus minum obat, terus-menerus harus mendapatkan pengobatan. Jadi kita harus melihat kira-kira ini pasiennya patuh nggak dengan pengobatan. Dia mau nggak kontrol setiap bulan atau berkala itu. Jadi
Kalau dia tipikal pasiennya tidak mau ngobat, pengobatan kita jadwalkan sebulan sekali, dia datangnya 3 bulan, terus kadang nggak datang. Nah, kita lebih memilih untuk tindakan langsung pembedahan ataupun laser. Gitu. Daripada kita membiarkan selama 3 bulan ternyata pasien tanpa obat, pasiennya malah makin buta, lebih baik kita langsung melakukan tindakan lebih ke preventif yang lebih invasif. Jadi karena kalau laser itu lebih tingkat keberhasilannya lebih tinggi, jadinya pasien juga tidak perlu pakai tetes obat terus-terusan. Kalau dia terkontrol, jadi daripada pasien tidak kontrol-kontrol, lebih baik kita langsung sudah lakukan tindakan yang lebih invasif untuk mencegah kerusakan mata pada pasien itu sih. Oke dokter. Nah menarik dok, di laser itu apanya yang di laser tuh dok? Kalau boleh kami tahu. Yang di laser itu iris namanya. Jadi lapisan putih kita mata, tiba-tiba itu kan ada hitam. Nah hitam mata itu kalau kita perbesar itu warnanya sebenarnya namanya itu iris. Nah di iris itu kita laser. Di sini tujuannya adalah kita kalau dia sudut tertutup bisa kita bikin lubang. Jadi kalau glaukoma itu kan terjadi karena gangguan sirkulasi pengeluaran. Nah, ada lubang, kita bikin lubang ini supaya ada sirkulasi dari cairan mata itu bisa tetap keluar. Baik, nah sahabat sehat Bali Med, kalau kita menyimak dari awal penjelasan dokter Sarah ini, sebetulnya kita harus betul-betul memperhatikan kondisi tubuh. Itu sebetulnya dok ya. Semasih kita bisa mengupayakan untuk menjaga kesehatan organ-organ tubuh, salah satunya mata, itu jauh sebetulnya lebih hemat gitu dok ya, daripada Anda tidak periksa atau tidak kontrol, membiarkan kemudian gejala atau keluhan itu semakin parah. Nah, bisa dibayangkan nggak teman-teman sahabat sehat Bali Med, biaya yang akan dikeluarkan untuk pengobatan menjadi semakin besar gitu. Jadi begitu penting bagaimana teman-teman melakukan pembelajaran atau edukasi begitu dok ya, menyampaikan informasi ini kepada teman-teman Anda ataupun keluarga yang memang punya keluhan di organ matanya begitu. Jadi kalau tidak sejak awal periksa, bayangkan nanti keluarga Anda atau teman-teman Anda harus bolak-balik periksa kontrol ke dokter spesialis mata gitu. Nah dokter, sambil menunggu mungkin untuk penanya berikutnya. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi. Saya buka dulu dok ya. Oke. Ya, selamat pagi dari akun Krisna Lanang. Nah, dokter saya mau nanya, apakah ada makanan yang memicu glaukoma itu terjadi? Atau pola hidup bagaimana yang harus dihindari dok? Oke, silakan dokter. Sebenarnya glaukoma ini banyak tipenya ya. Tipenya biasanya kalau yang paling sering dikaitkan dengan paling sering terjadi pada anak-anak usia muda nih, itu namanya tipenya hipertensi okuli. Jadi ini terjadi karena pada kondisi ini orang-orang muda itu lebih sering menggunakan matanya untuk aktivitas dekat. Jadi seperti misalnya menggunakan laptop, melihat mengerjakan tugas, itu biasanya karena dia terlalu sering aktivitas dekat, dia matanya kelelahan, dia kadang bisa menyebabkan ataupun kadang stres nih, banyak dikebut skripsi atau ini, otomatis dia akan menyebabkan kelelahan dan juga stres ini juga memicu terjadinya tekanan bola mata tinggi gitu. Itu yang paling sering kita temukan di praktek-praktek ya, tekanan bola mata tinggi. Nah, ini biasanya sering terjadi pada usia muda. Biasanya belum terjadi kerusakan pada sarafnya, hanya tekanan bola matanya tinggi. Kalau kita tidak menangani stresnya, aktivitas melihat komputer, aktivitas baca, kuning dekat ini tidak kita obati terus, dibiarkan, ini lama-kelamaan terus dia akan tinggi dan akan menyebabkan kerusakan pada saraf. Sedangkan kalau makanan, biasanya kalau makanan itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi, tidak ada yang perlu kita hindarin, kecuali dia pada pasien-pasien dengan kencing manis ataupun dia dengan hipertensi. Jadi itu kita harus mengikuti pola diet dari kencing manis itu sendiri dan juga hipertensi sendiri. Sedangkan kalau kita tidak memiliki faktor risiko keduanya itu, jadi kita tidak perlu, tidak ada yang perlu kita hindarin sih sebenarnya.
Oke dokter. Nah kalau teman-teman saya, kalau pola aktivitas menarik dok. Kalau kita olahraga mata yang sederhana begitu dok, mungkin bisa kita praktekkan sekarang untuk teman-teman dan sahabat sehat Bali Med. Baru bangun gitu dok atau gimana gitu? Seperti apa sih olahraga mata itu dok? Sebenarnya olahraga mata ini lebih ke istirahat mata. Olahraga itu lebih sering ke penglihatan jauh karena kalau kita zaman sekarang ini apalagi era pandemi nih, kita lebih sering banyak gadget apa-apa pasti langsung lihat gadget. Nah, itu kita harus mengurangi kebiasaan itu dengan melihat jauh. Jadi dia lebih ke 20-20. Jadi kita 20 menit melihat dekat, kita harus melihat jauh kurang lebih selama 20 menit. 20 detik. 20 detik ini dengan tujuan kita kalau kita melihat jauh itu mata kita tuh tidak lebih beristirahat dia jadinya. Tidak kita paksa otot-otot mata kita untuk melihat. Jadi itu yang lebih sering kita sebut sebagai olahraga. Jadinya kita kalau mau jadi selama kita bekerja misalnya kita 20 menit kita melihat dekat komputer, HP itu kita istirahatnya ya kita santai-santai dengan melihat memandang pandangan jauh selama 20 detik. Selama 20 detik. Oke, dok. Berarti 20 menit 20 detik. 20 menit Anda jarak dekat gitu pegang handphone, berarti 20 detik melihat jarak jauh. Itu kesimpulannya, dok ya. Iya. Nah, dok, saya nih yang mau bertanya, penasaran juga gitu, dok. Kalau semisalnya olahraga mata benar atau hanya mitos saja nih dok? Kalau semisalnya olahraga mata itu dengan memutar bola mata, kemudian melihat ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu istilah medisnya ada atau orang awam aja yang atau mungkin, masyarakat? Sebenarnya kalau olahraga mata ini mungkin lebih bisa dikaitkan dengan kalau kita melihat aktivitas dekat yang terlalu berlebihan. Nah itu memicu dengan kelelahan karena kalau kita melihat dekat itu yang paling sering gerak matanya itu yang paling banyak kerja itu adalah mata yang bagian dalam nih, otot mata yang bagian dalam nih. Nah, tujuan dari olahraga mata itu sebenarnya untuk mengistirahatkan, merelaksasikan dengan lirik kanan kiri itu secara tidak langsung kita menjadi merelaksasikan dari otot-otot matanya sendiri. Jadi dia secara tidak langsung lebih ke pengobatan untuk melihat efek dari kelelahan dari penglihatan dekat. Itu sih yang paling sering. Oh iya dokter. Gitu. Berarti itu memang benar dok ya? Bisa, itu bisa kita kerjakan, tapi memang lebih ke preventif untuk dianjurkan pada kelelahan mata. Oke, pada saat mata Anda lelah, maka harus diistirahatkan atau diolahraga dengan gerakan-gerakan tadi dokter ya. Oke. Nah teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi silakan Anda ataupun siapa kerabat Anda yang di samping Anda memang punya pertanyaan terkait dengan gangguan penglihatannya, itu silakan tanyakan langsung dan kali ini dijawab langsung oleh Dokter Sarah, spesialis mata kita. Nah dokter, oke, ini ada lagi pertanyaan dari rekan kita. Nah dokter, apakah benar penderita glaukoma dapat dibantu melihat menggunakan kacamata X-ray? Kacamata X-ray untuk membantu penglihatan. Sebenarnya kalau dengan glaukoma ini di bagian mata kita sendiri itu ada namanya divisi low vision. Low vision ini adalah untuk kita gunakan itu biasanya kalau sudah pasien-pasien sudah stadium akhir penglihatannya tidak bisa kita perbaikin lagi. Salah satunya glaukoma ya kita bantu dengan kita akan konsultasikan ke bagian low vision. Biasanya low vision ini lebih ke kita menggunakan kita akan mengajarkan pasien beradaptasi dengan penglihatannya yang sekarang. Baik dengan menggunakan namanya kalau di aplikasi HP itu namanya ada aplikasi namanya magnifier. Magnifier itu adalah dia akan aplikasi pembesaran dari aplikasi kita sendiri. Jadi kita misalnya membaca teks SMS itu ukurannya misalnya 8. Kalau dengan magnifier itu dia akan memberikan pembesaran lebih besar lagi. Dengan harapan dengan ukuran tulisan yang lebih besar, dengan penglihatan yang terbatas kita akan terbantu dengan penglihatan itu. Kemudian ada lagi adaptasi nih. Kita adaptasi penglihatan dengan warna. Jadi kita kalau dia pasiennya sudah buta, kita akan memberikan kontras warna, entah warna hitam atau putih. Jadi dia akan melihat lebih kontras, jadi dia bisa membantu pasien itu berjalan. Kemudian kita bisa bantu dengan menggunakan teleskop atau pembesaran loop gitu. Jadi dia pasien ini akan dibantu dengan loop untuk melihat lebih besar. Itu adalah salah satu program low vision. Tapi kalau X-ray sih saya rasa sih sejauh ini belum ada sih. Belum bisa ya. Berarti itu
mitos itu. atau hanya hoax gitu dok Iya. ya. Oke, nah teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, dalam rangka World Glaucoma Week ini yang jatuh pada 7 sampai 13 Maret 2021, teman-teman Perdami atau Persatuan Dokter Mata seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan berupa program edukasi atau pembelajaran gitu, pemberian informasi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi semakin peka gitu dok ya, untuk memperhatikan kondisi kesehatan matanya. Jadi bagi Anda sahabat sehat Bali Med begitu yang memang dalam 1 minggu ini di institusi Anda ataupun di organisasi memang butuh informasi lebih spesifik terkait dengan kesehatan mata, Anda sebetulnya bisa langsung menghubungi Humas Rumah Sakit Bali Med Buleleng untuk program kami bisa untuk ke tempat Anda begitu untuk mengadakan program edukasi ataupun deteksi dini terkait dengan glaukoma ini gitu dok ya. Nah teman-teman dan sahabat sehat Bali Med tetap selalu memperhatikan bagaimana kondisi tubuh Anda agar Anda bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang diharapkan gitu dok ya, aktivitas sehari-hari, dan juga tetap memperhatikan kesehatan keluarga Anda. Mulailah untuk mengedukasi atau memberikan informasi itu yang baik untuk keluarga Anda agar bisa memperhatikan kesehatannya sejak dini gitu dok ya. Nah dokter sambil menunggu mungkin oke, ini ada pertanyaan lagi, baru mau closing statement masih ada pertanyaan lagi ternyata dok. Oke, ada pertanyaan dari akun Instagram Degung gitu dok, kalau -5 bisa dilaser nggak dan bisa sembuh nggak dok? Oke, ini kesehatan mata berarti ya, silakan dok. Sebenarnya kalau -5 itu kita harus lihat dulu. Ini kalau mau dilaser itu mungkin istilahnya lasik ya namanya ya. Biasanya kita harus lihat dulu usianya dulu. Kalau biasanya kita syarat-syarat lasik itu biasanya usianya di atas 18 tahun dan -5 ini harus stabil. Masuk dalam artian stabil itu jadi setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali kita cek itu dia tetap -5 itu tidak akan lebih, tidak ada peningkatan yang signifikan. Misalnya 3 bulan lagi minusnya -6, 3 bulan -7. Nah kalau misalnya dia sudah ada perubahan yang kayak seperti itu, kita nggak mungkin laser karena misalnya kalau kita lasik pun nanti dia akan tidak akan belum stabil, jadi dia bisa naik lagi gitu. Jadi kalau untuk di laser itu kita harus melihat banyak faktor. Yang pertama minusnya itu 5 itu dia stabil nggak? Kalau stabil kita bisa pertimbangkan laser. Yang kedua kita harus dinilai saraf matanya. Saraf mata kalau misalnya minus tinggi yang kita takutin itu saraf matanya dia tipis gitu. Kalau dia sudah saraf matanya tipis, itu kita nggak berani lakukan lasik karena kalau di lasik itu kita akan namanya ada vakum. Jadi untuk supaya matanya nggak gerak kita potong ininya, lapisan putihnya itu kita vakum tuh, vakum dulu. Kalau dia saraf matanya tipis, begitu di vakum karena tekanannya terlalu tinggi bisa-bisa sarafnya lepas gitu. Soalnya saya pernah ada dapat kasus juga seperti itu, habis lasik dia sarafnya lepas gitu. Nah jadi kita lihat harus. Jadi kalau idealnya kalau memang mau laser ataupun lasik itu bisa asalkan sudah memenuhi kriteria. Dan misalnya dan untuk seperti itu, untuk bisa mengetahui bisa memenuhi kriteria benar atau tidak, kita harus periksa matanya ke dokter untuk kita lihat dan kita nilai. Gitu. Oke dokter, berarti penilaian awal bagaimana kondisi mata Anda sebenarnya itu lebih penting juga dok ya, untuk menentukan penanganan apa next yang harus dilakukan gitu dok ya. Nah dokter ada lagi pertanyaan ini, dari akun Sukedana Putu. Selamat pagi Pak Sukedana. Selamat pagi dok, izin saya menanyakan pasien usia 46 tahun suspek glaukoma OS. Setelah saya rujuk direncanakan dilakukan tindakan op. Berapa persen perbaikan visus mata biasanya setelah op? Silakan dok. Sekarang tergantung dari kondisi pasien ini. Biasanya seringkali pasien-pasien glaukoma itu juga terjadi katarak. Kalau pasien dia dengan glaukoma dan katarak,
Jadi kemungkinan karena dia ada kataraknya, jadi kita nggak tahu nih tajam penglihatan glaukomanya ini seberapa besar. Jadi kalau dia dengan glaukoma katarak tapi ternyata kerusakan sarafnya itu masih bagus, jadi kemungkinan habis operasi dia akan lebih baik visusnya, bisa lebih maju dibandingkan visus sebelumnya. Sedangkan kalau dia hanya operasi glaukoma murni, jadi dia tidak ada katarak, dia hanya operasi glaukoma murni, kemungkinan untuk kembali visusnya kembali ke normal ataupun lebih maju dibanding sebelumnya itu biasanya kita jarang sekali biasanya. Jadi seperti kembali ke awal, tujuan kalau dia tujuannya hanya operasi glaukoma murni, dia hanya mempertahankan penglihatannya sekarang. Misalnya sekarang ngelihatnya bisa ngelihat 2 meter atau 5 meter, kita pertahankan seperti itu. Tapi tujuannya hanya mempertahankan itu, tapi tidak menjadi lebih baik. Gitu. Oke, dokter. Nah, terima kasih pertanyaannya dari Pak Sukedana Putu ya. Oke. Nah, pertanyaan lagi langsung. Visus saat diperiksa awal satu pertak tak terhingga os. Oke, tadi ini berarti data yang pasien sebelumnya yang tadi ya. Yang 46 tahun tadi. Oke. Ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dokter terkait dengan nah dari akun sahabat kita, sahabat sehat Bali Med gitu, selain makanan apa saja pantangan lain bagi penderita glaukoma? Tadi mungkin ada penjelasan sedikit tentang makanan ya. Silakan dokter. Kalau makanan sih lebih dikaitkan dengan penyakit penyertanya sih sebenarnya. Apakah dia ada hipertensi atau diabetes? Atau itu lebih ke pantangannya menyesuaikan dengan penyakit penyertanya. Misalnya kalau diabetes berarti kita harus yang pantang itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Jadi karena karbohidrat itu lebih ke arah ke glukosa yang menyebabkan peningkatan dari gula darah. Sedangkan kalau dia hipertensi lebih ke pantangan dengan makanan-makanan asin, makanan-makanan yang seperti kayak jeroan itu yang mengganggu elastisitas dari pembuluh darah. Sedangkan untuk glaukoma sendiri sih sebenarnya tidak terlalu ada pantangannya, kecuali dia terjadi karena penyakit penyerta sih sebenarnya. Itu. Oke, demikian penjelasan dari Dokter Sarah, spesialis mata kita. Lalu dokter, karena keterbatasan waktu ini dokter, mungkin ada closing statement ataupun pesan-pesan untuk sahabat sehat Bali Med ataupun kepada seluruh masyarakat baik kalangan muda ataupun yang sudah lansia begitu untuk menjaga kesehatan mata kita. Silakan dokter. Lakukan deteksi dini terutama untuk dengan datang ke rumah sakit maupun dengan ke area tempat kesehatan terdekat, karena deteksi dini mata untuk pasien glaukoma ini sangat penting sekali. Lebih baik kita mencegah dibandingkan kita mengobatin, dan lebih baik kita lebih preventif dibandingkan kita sudah datang dengan terlambat gitu sih. Oke dokter, lebih baik mencegah kebanding kita sudah datang dan parah jadi sulit untuk ini. Oke dokter. Nah teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, kalau boleh saya simpulkan singkat dengan perbincangan kita bersama Dokter Sarah spesialis mata, itu adalah kondisi glaukoma itu adalah sebuah kondisi di mana terjadi kerusakan pada saklar lampu bola mata kita, begitu dok ya. Dan rusaknya saklar bola lampu mata kita ini itu sebetulnya tidak bisa sembuh total gitu dok ya, tidak bisa kembali sembuh, tapi hanya bisa bagaimana upaya-upaya agar tidak memperparah kondisi glaukoma ini dan bisa mengganggu aktivitas Anda sehari-hari gitu. Nah, kalau untuk penanganannya memang yang pertama itu ada operasi berupa laser begitu dokter ya. Kemudian ada juga penanganan lainnya kalau memang di awal sesuai dengan kondisi. Kemudian jika tidak membaik itu bisa dengan obat minum. Setelah itu bisa juga dengan operasi laser gitu dokter ya. Oke, nah teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, demikian obrolan kita seputar glaukoma pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, kita dari Humas Rumah Sakit Bali Med sebetulnya memiliki program yaitu member card. Nah, member card ini salah satunya itu adalah member blue card, gitu ya. Sebuah kartu member prioritas yang kita punya, dan apabila Anda sahabat sehat Bali Med gitu
ada yang tertarik dengan program member prioritas ini, Anda bisa menghubungi kami di call center kami di 0362 330 7788. Anda bisa minta langsung disambungkan kepada extension Humas Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Dan untuk program akses prioritas ini ke hospital, Anda bisa dapatkan dengan mengajak institusi Anda ataupun organisasi Anda untuk bisa mendapatkan akses prioritas atau pelayanan yang prioritas di rumah sakit ini. Demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Salam sehat dari Rumah Sakit Bali Med, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi. Bye-bye. Makasih ya dokter ya.